Assalamualaikum. Salam. Selamat datang Pak. Mati kabarin. Alhamdulillah baik Pak. Silakan duduk Pak. Ya, Ahmad. Halo, selamat siang. Saya Igor dari PT Sama Fitro, divisi Garment Textile. Jadi di sini saya lagi berkunjung ke Istuning Company di Cikarang, tepatnya dengan Pak Ahmad Jalani selaku CEO dan ownernya. Di sini hari ini saya membahas tentang mesin Epson F6330 yang terbaru dari Epson, di mana beberapa fiturnya dari mesin-mesin yang lama disempurnakan di mesin 6330 ini. Terlebih itu kita juga sedang bahas, nanti akan kita bahas mesin heat press Transmatic yang dimana ini produksinya dari Italia, Eropa. Jadi kalau teman-teman ada problem, ada lagi kesulitan atau baru mau mencoba untuk mesin heat press yang roll to roll atau roll to piece, nanti bisa lihat video selanjutnya dari sekarang. Perkenalkan, saya Aan Krisnanto sebagai produk spesialis untuk mesin-mesin sublimasi, di mana saya menghandle semua bisnis yang berhubungan dengan sublimasi, termasuk mesin dan consumable. Nah, ini adalah salah satu mesin terbaru dari Epson tipe F6330, di mana ini adalah generasi terakhir seri 6 ya. Dan ini durability Epson kita sudah tahu itu sangat minim maintenance. Dan kita coba lagi membahas untuk mesin Transmatic dalam waktu dekat ini. Nih Pak Ahmad, Ya. jadi kedatangan kita ke sini mau info ini mesin kita kan kalau di dunia sublimasi itu butuh mesin printer serta mesin press tidak terkecuali ya. Jadi teman-teman nih banyak banget ada mesin press yang kotak sekitar 60, ada yang 90. Tapi kalau untuk di dunia jersey dan hijab itu harus yang roll to roll atau roll to piece. Nah, kalau dari kami, dari Sama Fitro sendiri, mesin pressnya itu mereknya Transmatic. Transmatic itu dari mana Pak? Transmatic ini dari Italia. Oh, Italia, Eropa ya? Eropa. Jadi kalau misalkan pernah dengar Monte Antonio, nah itu kelasnya Oh iya sama. ya. Jadi kelasnya sama. Nah di Eropa sendiri Transmatic ini ya namanya bukan hal yang asing. Jadi teman-teman usaha sublim di Eropa pun atau di Asia, kalau yang sifatnya dalam tanda kutip mungkin ngejar kualitas ya, yang pasti ngejarnya pakai mesin ini. Ini ya. Nah, di sini sih ada beberapa model sebenarnya. Ada yang ukuran 1,2 ya Pak, 1,2. Oh, Ini Pak An, bukan gimana 1,1 bukan? Lebar beltnya 1,2. 1,2, area kerja ya Area kan kerja 1,1. Tapi bisa dipakai 1,2 Bisa. atau 1,15 gitu? Bisa. Bisa. Maksimal. Oh, bisa ya. Saya juga sama. Nah, di sini ada Transmatic 7140 dan 7140 Sport. Jadi kalau ada ujungnya ada sportnya, dia ada mejanya. Oh gitu. Jadi memang diset untuk roll to piece, bukan roll to roll. Jadi ada dua macam. Kalau roll to roll itu tidak ada mejanya. Jadi dia langsung ngegulung dari kita masukin sos meter ya, kalau sos meter ya sama semua desainnya. Tapi kalau ini buat jersey itu lebih enak buat main Oh, pola. bisa digunakan buat jersey juga. Yes, pastinya. Jadi emang buat main pola yang udah diguntingin bahannya, makanya disediakan mejanya. Oh. Sekitar Jadi, 20. cara kerjanya Bapak nanti kan begitu mesin print keluar di kertas langsung di take up digulung kan ya. Nah, untuk proses pengerjaannya adalah si kertas printer akan dimasuk di mesin heat press di sini Pak. Langsung ada dipasang di mesinnya. Yes. Untuk bahan Bapak bisa main dari roll juga ataupun
piece dan Piece. artian bentuk potongan. Pola itu ya. Entah potongan Oh. pola atau potongan kotak biasanya ya, Ah. tinggal di press seperti biasa. Oh. Benefitnya apa di sini akan tentunya mempermudah si operator juga. Yes. Karena dia tinggal menaruh, memposisikan kain Bahannya di itu atas pola yang telah Print diprinter. itu ya, paper itu ya. Oh, lebih efisien juga. Benar. Benefit lainnya apa? Satu, lebih hemat space ya. Pasti lebih hemat space. Karena mungkin beberapa teman-teman kan juga yang pakai heat press stem atau apa, Iya. space-nya agak besar juga. Betul betul. Di situ. Kalau saya juga ya di sini pakai yang press hidrolik itu. Emang Stamping. sih agak boros itu dari paper sama bahan Bahan. sih itu, bahan Ya, kainnya itu. Kayaknya. Terus Bisa lebih efisien juga lah ya. lebih efisien di bahan kain gitu kan. Hmm. Terus tempat lokasi buat install. Oh. Karena di sini dimensi mesinnya ini ukuran untuk 7240 itu hanya 3. 2 ya Pak. 2,5 kali 2,5 meter setengah lah ya gitu ya kali besarnya ya. 1,5 kali 1,5. Lebih hemat space juga, jadi Iya, nggak benar-benar. terlalu banyak. Jadi Kalau yang space hidrolik kan lain dia pakai itu tuh geser-geser itu Yes. si mejanya. Geser. Nah, jadi ada 14 keuntungan sih atau yang perbedaan keunggulan. Iya benar itu kelebihan itu Betul. apa aja. Jadi dari Misalkan ada yang kayak saya sih nih mau upgrade ke mesin ini gitu. Oke. Saya kan pakai yang hidrolik nih tuh. Ya, jadi supaya lebih tertarik pertama-tama lagi tuh apa aja ini. mesin kelebihannya. ini sistemnya ini oil. Jadi mungkin sama-sama tahu ya kalau teman-teman di dunia sublimasi ada 2 mesin press, yang roll twist atau roll roll ini yang kelistrikan dan oil. Yang sekarang ini oil itu ada drumnya, dalamnya itu oli. Nah, jadi kalau yang Transmatic ini itu oil system closed loop, jadi tidak memerlukan penggantian oli. Oh. Sedangkan mungkin produk lainnya ada yang harus ditambahkan olinya. Tapi kalau ini lifetime-nya sampai seterusnya nggak perlu lagi tuh bikin olinya atau nambah atau diganti atau gimana, tidak ada. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak usah mikirin lagi soal olinya, nggak cari ordernya aja. Benar-benar. Itu yang pertama. Yang kedua itu automatic belt alignment. Jadi dapat ngatur beltnya ini posisinya dapat diatur. Pada saat dia bergeser ya, Pak ya, itu kita bisa adjust dan dia otomatis. Dia akan ngebaca sendiri, dia harus ke kiri, lari ke kanan, lari ke kiri. Oh, nyesuaiin si Nyesuaiin. bahan itunya ya. Betul. Oh. Karena pada saat udah ketarik oleh mesin, bahan dan kertas itu biasanya kan suka geser. Ah. Nah, dia akan nge-adjustment sendiri otomatis. Oh, otomatis ya. Jadi kendala yang gue bilang Pak, kalau saya temuin di lapangan itu beberapa mesin heat press roll to roll, Ah. biasanya si belt tuh ada kecenderungan lari ke arah salah satu sisi. Ah, Yes. betul betul Dan betul. kita mesti adjust manual ke tengahin gitu kan, Oh. memposisikan center. Nah, Centering. semua mesin tuh bakalan lari geser beltingnya. Geser. Nah, si mesin Transmatic punya fitur otomatis supaya memposisikan belt selalu stabil di tengah secara Oh. otomatis. Jadi nggak perlu geser manual lagi. Awalnya sih ada sensor lah ya. Ya, ada ada sensor. centeringnya. Betul. Jadi dia akan nge-adjust sendiri. Posisi center gitu ya. Betul. Tuh. Terus ada lagi dia lebih hemat dari energinya ya. Jadi kalau kita Listrikan, yes, listrikan. kalau head to head dengan spesifikasi mesin yang sama dengan diameter drum yang sama, dia bisa dibilang lebih irit dari segi kelistrikan. Lebih kecil. Dayanya berapa kalau misalkan? Dayanya sekitar 6.500. Itu buat Starting up. starting apa aja ya? Wah, Kalau ya. Kalau masih stabil berapa? sekitar 3.000 Pak. 3.000-an ya. Kalau dia jalan sekitar 3.000-an. Jauh lebih hemat daripada di kelasnya gitu. Terus yang keempat itu untuk tension adjustment untuk paper transfer. Jadi ada namanya protection paper ya Pak ya. Protection paper. Jadi kalau di paper sisi ngepress ini kadang-kadang butuh yang namanya Tension. protection paper dan dia juga ada tensionnya. Jadi tidak hanya kain, kertas termasuk protection paper ada tensionnya. Jadi untuk mengukur kekencangannya jadi udah otomatis. Oh. Jadi nggak ada yang istilahnya kendor sehingga Ini nggak baca ketebalan sini lah ya. betul. Dia tensinya secara otomatis dia udah diatur semua. Oh. Dimana tension itu paling penting Pak kalau di roll to roll Pak. Iya. Tension itu adalah ketegangan si kertas dan Ah, kain biasanya ya. Nah kalau tension kita bisa atur kan mengakibatkan si kertas media itu lebih datar. Iya. Perkara yang terjadi adalah kadang-kadang si kertas itu skew bergelombang. Gelombang ya Skewing. benar-benar. Itu yang menyebabkan kadang-kadang ada sedikit berbayang lah. Berbayang atau ya, petir warnanya nggak ini gitu ya, ya. stabil ya.
skewing dan bowing juga tuh sering jadi masalah utama sih. Yang kelima nih poinnya itu error, kita punya yang namanya lampu indikator di atas mesinnya ada merah, kuning dan hijau kayak lampu merah gitu ya. Jadi kegunaannya buat apa? kegunaannya untuk warning pada saat terjadi error. Jadi ada indikator di situ. Jadi mesin ada error kita bisa ngeliat dari kejauhan. Oh. Jadi kalau kita tinggal sekitar berapa, kita kan namanya di depan mesin nggak harus depan mesin tuh ya. Nah, kita mau ke kamar mandi atau kita ada yang manggil dari luar atau gimana, dia langsung ngasih info via lampu yang tadi. Jadi lebih memudahkan si operator Betul, lah ya. operator jadi lebih mudah. Pemantauannya ya. Untuk dari yang keenam lagi temperaturnya lebih stabil, itu ngaruhnya ke konsistensi warnanya. Jadi mungkin dari ujung, kalau kita ngepres 20 meter ya 1 sampai 20 ya sama. Stabil ya. Kadang-kadang penyakitnya adalah 1 sampai 10 oke, 11 ke 15-nya penurunan warna ya. Itu sih. Selanjutnya apa lagi Pak? Ada lagi nih ya, untuk dari segi otomatis mesin ini itu bisa diremote dari jauh. Artinya diremote dari jauh kalau terhubung dengan jaringan internet. Internet Bisa dikoneksiin? Bisa. Oh gitu. Jadi Alamat lagi di mana, misalnya lagi di luar, saya menyalakan mesin dengan aplikasinya nanti. Oh ada aplikasinya, tinggal pantau aja ya. Wah Iya. keren. Baru tahu ada yang begitu. mau nyalain mau matiin itu bisa. Oh. Itulah yang namanya Jadi si owner gampang tinggalin Betul, tahu iya. yang kerja. Iya. Ada kerjaan ini. Keren juga keren. Tuh, jadi ada daily schedule di sini, mesin ini kapan harus selama 1 minggu ya Pak? Atau 1 minggu. Jadi di Oh bisa settingan di-planner. schedule itu. Tuh. Bisa di planner kapan Oh mesin hidup planning jam kerjaan berapa. lah ya. Benar. Mesin hidup jam berapa Pak? Oh biasanya sih jam 9 lah. Ya. Iya. Paling siangnya jam 9. Biasanya jam 8 berarti udah start Udah bisa start, ya. Bisa. Iya. Di setting jam 8 pagi mulai betul. start Panasin. Iya. Ketika nanti si Jam operator 9 atau karyawan datang. datang Ah. udah ready buat Iya, bekerja. Iya, jadi memang untuk start awal mesin ini kira-kira butuh waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam ya Pak, untuk stabilin panasnya. Panasnya itu ya. Oh, maksimal itu Betul. 1 jam lah ya. Jadi kalau di planner memudahkan owner dan karyawan untuk lebih untuk ngeplan hari ini misalkan nyalanya mesin jam 8, berarti jam 9 si operator udah harus start. Seperti itu. Nah, Dan lagi ada lagi yang namanya oh iya, layarnya udah touchscreen ya Pak. touchscreen ya full ya. Jadi di sini full touchscreen, planner ada di situ, terus Informasi mengenai konsumsi daya listrik, terus berapa meter hari kita ngepres, Oh ada itunya ya. bisa kita monitor. Ada. Jadi pengaturan buat temperatur dan kecepatan Hmm. bisa diatur dari touchscreen-nya itu. Oh ada semua lah di Iya, situ ada ya semua. settingannya ya. Yang unik sih memang itu ya tadi, jadi indikator untuk mengetahui daya listriknya Betul. berapa yang Konsumsi yang daya dikonsumsi oleh mesin ini ya. Nah itu jadi kita bisa mengukur cost-nya kita, jadi kita bisa nentuin harga jual ke customer. Saya mau tanya ini apa proteksi paper itu kegunaannya buat main hijab doang apa jersey juga mesti pakai Pak? Apa khusus cuman bahan yang tipis aja? Itu Kalau yang protek- pertanyaan ya. dari yang awam sih itu rata-rata ya. Protection paper ini juga fungsinya sebenarnya buat melindungi belt. Oh gitu aja. Iya, jadi kalau kita mainnya jersey, cut to piece ya, pola, kertas pola yang kalau pola itu kan Pak tidak yang satu lembar gitu ya, Enggak. jadi udah bentuk potongan. Ah, Jadi pada saat ada bagian yang tidak kena dengan kain, ada kain yang tidak kena dengan kertasnya, itu akan kenanya ke belt. Bel ya. Makanya dia untuk ngebantalin, bahasanya adalah untuk ngelapisin si beltnya itu ya. Iya, Berarti dari tetap tinta. kalau mau aman sih jaga-jaga pakai ya. Betul, protection paper. Itu sih, karena kalau udah nempel di belt, ya susah bersih juga. Kendalanya biasa kalau udah nyampe di belt Pak, jepak di belt, Iya. itu nanti pas buat ngepres di bagian belakang si kain lainnya akan ada bercak. Oh. Efeknya itu. Efek kayak gitu. Jadi Jadi bekas itunya lah iya, ya. jadi malah ke transfer ke kain lagi. Jadi nanti si kainnya nanti malah ada kayak bayangan. Bayangannya itu ya. Yang Oh. transfer ke kain yang lain lagi. Heeh. Ya sih kadang kalau customer baru sih yang mau mulai ke arah mesin head press itu rata-rata wah ada cost lagi nih buat protection paper. Nah si harga itu berapa, kisaran berapa si papernya itu tuh?
protection paper kita jualnya itu yang dari kantor itu ada yang ukuran 1,6. 1.500 meter ada. Nah, 1,6. Jadi 1.500 meter Lebar sekitar berapa? 1,6. 1,6. Iya. Dengan panjangnya 1.500 meter itu 2.200.000. Estimasi per meter lari itu Rp1.000 Pak. Sebelumnya. Jadi kalau untuk Oh, nggak terlalu gede lah ya. Oh. Estimasi per meter lari Rp1.000. 38 gram ya. Ya. Gramasi 38 gram. Tipis lah ya cuma ya. Cuman gunanya melindungi Melindungi aja ya. Belt. Jadi lifetime-nya, beltnya lebih Kalaupun lama. nggak pakai protect, biasanya sih area yang diinginkan tuh area printer, area print, Nah. print digambar di kertas itu lebih kecil ketimbang kainnya. Oh, Iya. gitu ya. Ya, Ada jangan kalinya ya, gitu. gitu ya. Jadi area image si printnya itu lebih kecil daripada kainnya aja, kan agak lebih keluar sedikit dari biasanya si gitu. gambar. Seperti itu, Pak. Iya sih, ngerinya susut juga sih bahan kain. Ya, betul. Jadi si cetakan itu nempel ke Ya, beltnya makanya itu kita saranin sih kalau memang Bapak untuk menekan cost protection bisa kita saranin untuk area kainnya agak lebih besar sedikit. Harus lebih besar sedikit daripada Sedikit pola ya. Printer, di kertas. betul. Hasil cetaknya. Terus nantinya kan bakal jahit juga kan ya Nah, di situ. nah itu kalau protection paper itu bisa dipakai berkali-kali apa cuma sekali pakai aja nih? Sarankan sekali aja sih, Pak. Sekali aja. Saran kita gitu. sekali aja. Toh nanti juga biasa sih customer kita dari protection paper itu limbahnya masih bisa di Jual lagi jual bisa lah ya. Bisa jadi bisa. Sebenarnya limbahnya kan bisa jadi buat tiar listrik, Pak. Iya juga sih. Bisa. Jadi enaknya kalau di mesin yang transmatic ini sebisa mungkin kita bisa ngukur cost-nya lebih mudah sehingga teman-teman gak yang kaget kayak nambah oli atau ganti bel. Bel sendiri kita pakai Nomex Carbon, Pak. Jadi Nomex ini satu merek juga dari Eropa juga. Jadi sangat kuat sekali untuk nahan panas sampai 400 derajat ya, Pak, kalau nggak salah. Jadi belt ini bentuk kayak yang lapisin drum oilnya itu pakai Nomex. Nah kalau saya sih perbandingan mesin dari Eropa ini biasanya sama Cina ya. Oh iya. Nah supaya saya tertarik atau teman-teman yang lain tertarik ke arah mesin Eropa ini, Ya. buat perbandingan lah mesin Cina sama Eropa gitu Pak. Poin utamanya Biasanya apa adalah aja yang- kestabilan warna yang dihasilkan. Warna itu ya. Karena mesin ini heaternya lebih dari 4. Jadi mesti tahu dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan heater kan pemanas, kita ini punya lebih dari 4. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri untuk kalau di mesin China ada berapa ya. Tapi yang kami tahu mungkin di bawah itu. Tapi kalau kita punya di atas 4 atau 4 heater, sehingga panas itu otomatis dijamin lah pasti stabil. Jadi kalau kita ngepresnya 100 meter, ya mungkin rejectnya tadi sekitar berapa persen ya, Bang? Ya mungkin 95 meternya clear, 5 meter Clear, mungkin reject. Cuman kayaknya terlalu besar kalau untuk 5 meter. Nah, satu dari stabil warna, stabil panas ya, Pak. Jadi kalau warna berarti panas, stabil panasnya, konsisten terus, sehingga tidak ada yang namanya khawatir. Wah, coba dilihat gitu kan, kita masukin sekian meter, kita bisa jualnya ya keluarnya apa yang dia masukin. Jadi kalau Bapak Ahmad atau teman-teman buka jasa, pede aja. Sama dari cost-nya, dari konsumsi listrik terutama karena mesin pres ini kan listriknya di atas 5.000 ya. Kalau di sini kita udah bisa ngitung, oh dalam satu. Karena kita udah pernah nyoba juga untuk yang beberapa tipe yang udah dipakai oleh konsumen kami juga. Itu satu hari jam 9 ya Pak, sampai jam 5 64 berapa Pak? 60 kWh. 60 kWh habis. Itu dipakai full. Jadi sekitar 100.000 ya kalau ngisi token pulsa. 100.000-an lah buat satu hari lah. Ada pagi dari sampai sore lah ya. Sampai sore. Oh untuk office hour ya, jam 9 sampai jam 5 sore. Itu dengan kapasitas mesin yang lebih besar ya. Iya. Serinya. Serinya Soalnya kan lebih besar. 7360 itu lebar 1,6. Nah, kenapa ditekankan tadi kapasitas yang lebih besar? Artinya dengan yang barusan kami bahas ini yang 7240 ini kan lebih kecil dari yang tadi, artinya lebih kecil konsumsinya. Lebih murah lah buat kos ya. Jadi kalau untuk mau investasi mesin yang buat jangka panjang, ya kita punya solusi. Seperti itu sih, Pak. Kenapa harus beli Transmatic? Minim perawatan. Nah itu sih yang penting sih itu. Yes, Minim Bandel lah. perawatan. Oh, Ya. yang mesti bilang bandel. Betul di Jadi situ. ya teman-teman
udah nggak lagi digrecokin lah bahasanya, digrecokin sama yang namanya secara teknisnya tuh udah nggak usah mikirin. Jadi mikirin cari ordernya aja yang banyak, bangun relationship, semuanya pede terima order, mau berapapun sama pede lagi untuk menjual lebih cepat daripada kompetitor ya. Jadi kalau misalkan Pak Ahmad atau teman-teman janji 2 minggu, kan 2 minggu ini ibaratnya satu order ya, satu customer. Jadi kalau Pak Ahmad pakai mesin yang sudah mensupport segala macem, mungkin Pak Ahmad bisa janji cuma seminggu, kan hemat seminggu. Hemat waktu juga ya. Betul, Lebih cepat sehingga lah. Pak Ahmad bisa masukin lagi kuota ordernya. Gitu sih. Yang efeknya panjang banget, nanti akan kesana terus, pasti kelihatan. Dan ini udah terbukti di konsumen kami yang udah pakai mesin ini. Jadi yang udah pernah pakai mesin China, yang pengen ada nggak sih mesin yang lebih bandel lagi dari Iya, betul. Ya kita coba tawarkan solusi. Satu lagi yang kita harapkan sih sebenarnya buat sama teman-teman mungkin ya, dengan hadirnya mesin Transmatic yang dari Italia Eropa ini, itu yang kita harapkan adalah salah satunya menekan tingkat kegagalan produksi. Dimana kalau kita gagal dalam press, otomatis kan kerugiannya rejectnya itu ada di bahan kain. Betul. Mungkin untuk printer, untuk kertas dan kita nggak seberapa. Tapi begitu nanti di press dan itu gagal, Bapak ada kerugian di bahan kain. Iya betul. Sama Maupun di kertas, cetakan juga. cetakan juga. Nah di situ dengan harapan kita dengan mesin ini dapat menurunkan tingkat kegagalan produksi yang lebih kecil. Rejectnya Atau lah bahkan minim ya. Yes. tidak ada reject gitu aja Iya, sih Pak. benar-benar. Jadi bagus lah kalau misalkan kayak Iya. Jadi mesin ini ada ukuran 1,2 untuk mesin 1,1, ada juga ukuran 1,7 untuk mesin 1,6. Jadi kalau mesin trimnya 1,1, kita ada yang 1,2 nya mesin pressnya. Kalau teman-teman ada yang 1,6 mesin printernya, kita ada yang 1,7. Nah kalau harga boleh diinin nggak, diinfoin? Ya, Kalau harga mungkin nanti bisa tinggal Apa, kontak via kontak aja ya? Oke, siap, nanti siap, bisa lewat Pak Ahmad, Ah. bisa langsung tanya boleh. Boleh siap. Intinya kalau harga relatif, kalau dibilang lebih mahal pastinya. Mungkin secara umum yang namanya lebih canggih, lebih menguntungkan pasti lebih mahal sedikit. Cuman kan relatif. Cuman bisa dihitung. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ngajak kita berdiskusi, misalkan Sharing. Sharing. kenapa sih bisa mahal? Karena pasti ada impact balik ke teman-teman yang kenapa bisa mahal ya pasti akan balik ke diri sendiri lagi. Kalau kita boleh ibaratnya di open kita list resiko-resiko rejeksinya dengan ditutupi dengan mesin ini, itu kan costnya balik ke kita lagi kan, sehingga teman-teman lebih hemat sebenarnya. Kadang-kadang kita kadang-kadang malah teman-teman sendiri kan suka nggak sadar, oh ternyata kalau dihitung-hitung gitu kan, selalu ada pikiran kayak gitu karena customer kami juga seperti itu. Oh ternyata saya kalau reject tuh ruginya sekian, nggak sadar gitu. Emang sehari 2 hari tak kalau diakumulasi? Iya benar, hitungan berapa satu Betul, bulan iya. atau apalagi setahun pasti Iya. udah mulai kehitung tuh kerugiannya mulai berapa. kadang-kadang ya. Reject Iya. kadang emang sepele, tapi Reject kalau itu sepele, dikumpulin tapi bisa kan- jadi banyak. Betul. Makanya kalau kita boleh akumulasi, kita duduk bareng, kendalanya apa, oke kita hitung, kita dibandingkan dengan investasi mesin ini, pasti orang pasti akan lebih milih mesin ini. Itu sih. Karena kalau bicara harga, semua juga pasti maunya yang Di bawah lah harganya. murah dan low bagus budget. ya, murah dan bagus ya. Iya benar. Tapi gimana caranya mahal tapi menguntungkan. Mindsetnya aja kita rubah ya. Dan ini juga memang pengalaman beberapa customer kita sih Pak. Nggak cuma 1-2 customer yang udah bilang dan udah banyak sih customer kita yang pakai mesin ini. Rata-rata beralih dari Yang mesin mesin China upgrade. itu ke Upgrade, ya, betul. upgrade Dan ya. mereka merasakan impact-nya langsung. Oh. Jadi dari pameran ya Pak, terutama Dari pameran banyak sekali di ataupun pameran. teman-teman kita yang dari tim sales juga canvassing gitu kan. Iya. Kita udah sering ke customer, udah sering sharing kendala-kendala mereka di lapangan apa, coba kita bantu jelaskan. Akan seperti sama hal seperti yang kita lakukan seperti ini nih. Dan setelah dia memakai, itu mereka ya baru puas. ketahuan lah ya. Dan puas. Benar. Karena problemnya hampir semua sama. Rata-rata Kalau begitulah kita ya. ketemu, problemnya hampir semua sama. Iya itu tapi aja sih kalau Iya. di dunia sublimasi Iya, sih betul. kayaknya sih itu aja.
permasalahannya. Masalahnya pasti hampir semua sama, ya kita kasih. Kalau orang udah sakit ya kita kasih dosis yang lebih tinggi. Oh iya. Tapi kan Benar. efeknya langsung sembuh, ya bisa aktivitas. Jadi yang tadi saya bilang, gak usah mikirin teks lagi seharusnya, harus mikirin ordernya. Iyalah, daripada kita mikirin ke low budget tuh tapi Iya. sakit-sakitan, Betul. mendingan kita coba di Benar, ini. benar. Cuman kalau yang mau uji coba sih terserah lah itu mah. Tinggal pilihannya aja. Iya, Kalau benar. misalkan mau testing Benar. dulu di low budget boleh. Iya, benar. Ntar tinggal upgrade ke Betul. selanjutnya bisa lah kayak gitu. Karena setiap mesin pasti ada plus minusnya lah. Benar. Ada Betul. plus minusnya. Iya. Mesin lain pun ada kelebihannya juga sih pasti Nah. sebenarnya. Cuman kita kalian menawarkan sesuatu yang beda di situ dari yang biasanya. Betul. Seperti itu. Karena tadi saya bilang untuk investasi jangka panjang. Jadi kan ada orang yang start awalnya ya silahkan, tapi ada orang yang mikirin lebih baik sekalian yang bagus sekalian, atau lebih baik yang ya kira-kira sampai sekian tahun mendatang mesin ini tidak musingin kita nih. Iya, gitu ya. benar. Nggak ada yang namanya Trouble ya. trouble, karena kalau udah sekali trouble kan produksinya langsung berhenti. Oke, paling segitu aja dulu ya. Siap, Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Makasih banyak informasinya yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mau Yes. beralih ke mesin express roll to roll ya. Roll Oke, siap. Ini kebetulan dari tim sama Fitro ya Pak ya. Sama Fitro. Banyak. Siap, thank you Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad.